Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya mau sharing perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, mungkin kalau selama ini kan di satu video itu yang akan dibahas mungkin perbedaan dari bahasa aja ya. Tapi di sini saya akan selingkan beberapa cerita karena saya sudah kurang lebih 8 tahun tinggal di Malaysia, terutamanya di negeri Johor. Dan suami saya dulu waktu kuliah juga dia lama tinggal di Medan, guys. Jadi banyak cerita yang menurut saya kok Malaysia seperti ini ya, dan ternyata sebaliknya. Suami saya juga waktu di Medan, dia juga berpikir yang kayak kok di Indonesia kayak gini ya gitu. Jadi kesimpulannya dimanapun kita berada di suatu tempat pasti kita akan harus menyesuaikan diri dulu, guys, gitu ya. So sekarang kita akan langsung aja dari cerita dulu. Abis dari cerita nanti kita akan memberitahu perbedaan-perbedaan bahasa gitu ya, guys. So cerita yang pertama, jadi waktu saya dan tante saya datang ke Malaysia pertama itu kita lapar kan, jadi pas di airport itu kita langsung makan KFC. Dan pas nyampe di KFC itu kita pesen dong, pas kita mau pesen kita nyari, loh kok nggak ada nasi ya gitu. Iyalah secara orang Indonesia, dan kalau di Indonesia kan kalau makan KFC kan udah kayak paket komplit gitu banget ya, guys, yang nasi, ayam dan nasi gitu loh. Terus pas di sini nyari, loh kok nggak ada nasinya ya, dan adanya itu roti, jadi kayak roti bantal atau roti sobek. Nah itu kita dapat 1 biji di setiap paket gitu, guys. Jadi ada ayam, ada mashed potato. Nah di Indonesia kayaknya nggak ada ya KFC yang ada mashed potato, atau mungkin jarang kali, guys. Kalau salad memang kita pasti akan dapat kan, di sini tuh kita sebutnya coleslaw. Nah jadi ada ayam, coleslaw, mashed potato dengan roti, yaitu sekeping itu, guys. Terus oke, udah itu akhirnya kan perjalanan udah jauh gitu ya, pas lapar dapetnya cuma ayam doang. Oke, setelah itu penyesuaian lagi nih, guys, kayak makan sate. Kalau kita kan biasa kayak sate kambing itu kan bumbunya kan cuman kecap kan, memang ada yang yang bumbu kacang, dan ada yang bawang dan kecap gitu ya, guys. Nah kalau di sini dan kalau di sini itu mau sate ayam, mau sate kambing, mau sate sapi, itu pasti bumbunya itu bumbu kacang dan rasanya manis, guys. Rasanya manis, dan si satenya itu juga jenis sate yang kayak dendeng. Kalian tahu nggak daging dendeng? Daging yang tipis itu yang manis. Nah di sini satenya semua rasanya itu manis gitu. Jadi mereka sudah perap gitu dan memang manis. Jadi kalau saya makan sate itu cukup lama penyesuaiannya sampai mulut saya terbiasa. Terus makan apa lagi ya yang saya cukup lama adaptasinya. Kalau kayak nasi lemak itu saya boleh kayak langsung terima, karena nasi lemak itu kan kayak nasi uduk, guys, gitu, cuman beda di lauk aja. Kalau nasi uduk kan lauknya komplit ya. Nah kalau nasi lemak ini juga identik dengan sambal tumis, guys. Nah sambal tumisnya itu 80% memang rasanya juga manis gitu, tapi memang ada juga sebagian yang bikinnya nggak terlalu manis, kayak gurih-gurih, tapi jarang deh gitu. Memang selalunya akan manis. Jadi kalau saya bikin di rumah saya akan kurangkan manisnya, jadi ya ikut selera aja gitu ya. Udah gitu martabak, guys. Nah martabak di sini kan kalau kita kan ada martabak manis sama martabak asin ya gitu. Di sini ada martabak asin, isinya itu telur dengan daging cincang gitu, tapi mereka pasti akan kasih serbuk kari karena makanan di Malaysia ini banyak mengikuti dari India gitu, guys. Jadi dulu waktu saya kesini, saya ini jenisnya kalau di Indonesia tuh yang kayak suka jajan, suka nyemil. Jadi pas nyampe sini pasti saya akan cari cemilan yang kayak ciki-cikian gitu kan. Tapi pas saya sampai sini, guys, Ade Umi tengah cerita. Pas sampai sini semua snack atau cikinya itu rasa kari, guys. Memang nggak semua, tapi tuh yang kayak hampir 90% tuh ya rasa kari gitu loh. Nah, tapi memang ada sih yang kayak coklat, tapi nggak banyak. Apalagi yang kayak jagung bakar tuh sedikit banget. Terus kayak yang ciki-cikian rasa keju itu tuh jarang banget, guys, ditemuin. Jadi mau yang bentuk bulat, mau yang bentuk panjang, mau yang garing-garing gitu, pasti rasanya kari gitu. Jadi
Kalau untuk snack memang agak susah penyesuaiannya, sampai kayak sekarang tuh saya udah mulai nemu yang kayak apa ciki keju yang ring gitu, itu boleh gitu. Cuman kalau yang kayak ciki chicken coklat atau apa kayak agak susah gitu loh. Udah kayak gitu, kalau martabak ya itu yang saya cerita ya. Jadi kita nggak akan nemuin martabak yang kayak martabak telur spesial itu yang kayak di Indonesia. Di sini memang pasti dia akan kasih serbuk kari gitu atau bumbu kari. Nah, terus kalau martabak manisnya di sini namanya martabak bukan pakai kalimat martabak. Jadi martabak martabak manisnya itu maksud saya kalau di Malaysia namanya bukan terang bulan Indonesia ya guys, namanya apam balik. Nah, kalau di Malaysia kalau kita mau beli martabak manis itu namanya apam balik gitu ya. Nah, itu memang sama toppingnya tuh kayak ada keju, kacang. Nah, itu sama. Cuman di sini nggak over kayak Indonesia yang toppingnya tuh yang banyak gitu guys. Oke, itu untuk makanan ya. Udah kayak gitu, jadi itu cerita waktu saya datang ke Malaysia. Nah, cerita suami waktu pertama kali datang ke Medan, yang waktu dia mau kuliah, itu guys, ya namanya anak kuliahan gitu ya, yang kayak harus menghemat duit kan. Nah, dia tuh makan Indomie, dan teman-teman Indonesia itu makan Indominya itu sama nasi, dan dan suami saya tuh kaget loh. Emang iya ya, boleh ya, enak ya katanya makan Indomie. Kalau di Malaysia kan kita sebutnya Maggi ya. Emang kenapa kayak gitu loh, kok makan Maggi sama nasi katanya gitu. Nah, itu udah kayak gitu, pas dia datang ke Indonesia juga dia kaget pas mau makan KFC, loh kok dapat nasi. Terus kalau yang itu, terus saya bilang loh, emang kenapa gitu kan, KFC kan ayam ya guys, jadi wajar-wajar aja gitu kalau mau dimakan sama nasi, itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut pandangan suami saya tuh ya aneh gitu loh, kayak ayam ditepungin dimakannya harus sama nasi, kan harusnya kayak cuma sama saus gitu doang. Nah, itu pemikiran suami saya. Dan pas dia makan sate juga dia kaget, loh kok satenya nggak ada rasa dan makannya cuma sama kecap gitu guys. Jadi ya gitulah ya, kita kan maksudnya dari kecil terbiasa dengan negara yang memang membesarkan kita gitu, jadi kayak lidah kita gitu. Terus mindset kita tuh kayak udah meyakini ya udah ya rasanya sate itu sih ya seperti ini gitu. Jadi membutuhkan masa untuk kita beradaptasi gitu guys. Nah, terus di sini kalau untuk nama sekolah itu kalau di Indonesia kan ada SD, SMP, SMA dan kuliah ya guys. Nah, kalau di Malaysia itu SD, sekolah dasar itu kita sebutnya darjah. Nah, SMP kita sebutnya sekolah menengah rendah. Tapi sekolah menengah rendah itu sudah include sampai ke SMA guys. Jadi dari sekolah menengah rendah tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nah, itu tuh SMP plus SMA gitu. Jadi kalau kayak awal waktu saya kesini tuh kayak nanya ponakan-ponakan yang di sini, saya akan tanya kelas berapa gitu kan. Dia bilang sekolah menengah rendah tingkatan 5. Ya berarti itu udah SMA akhir gitu guys. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaan kalimat atau bahasa ya, atau penyebutan gitu guys. Nah, jadi ada beberapa kalimat yang di Indonesia itu sopan, tapi di Malaysia itu artinya tidak sopan gitu guys. Kayak contohnya butuh ya guys, di Indonesia kan butuh tuh kayak bener-bener sopan gitu kan. Kadang kan kita bilang tolong ya saya lagi butuh ini gitu. Nah, kalau di Indonesia itu butuh itu maaf kemaluan laki-laki gitu guys. Terus kayak punggung itu kalau di Malaysia itu kayak bagian punggung ke bawah itu loh guys. Nah, kalau di Indonesia kan punggung ya belakang ini gitu kan, kayak aduh punggung saya gatal gitu. Terus kalau di Malaysia kalimat gampang itu nggak bagus artinya guys, karena gampang itu kalau di Malaysia artinya anak di luar nikah gitu, kayak anak haram gitu ya guys artinya. Nah, kalau di Indonesia kan gampang tuh kayak kita kan udah terbiasa, oh ini gampang banget nih, oh ini gampang. Kayak kalau di Malaysia jadi kita bilang gampang itu mudah ya. Jadi kalau gampang itu artinya tidak bagus lah untuk disebut. Udah kayak gitu, kalau di Indonesia itu kita terbiasa kalau kayak dikit-dikit, kalau kita lagi di jalan gitu ya, kita pasti bakal klakson terus ya. Dan menurut saya pribadi aja tuh kayak normal. Kalau kayak saya lagi bawa mobil aja, kalau depan banyak angkot atau apa pasti kan saya klaksonin terus. Nah, kalau di Malaysia tuh kalau klakson tanpa alasan yang tepat itu artinya nggak sopan guys. Jadi kalau kalian berkendara di Malaysia, kalian akan ngerasain hening banget.
nggak yang kayak Jakarta, Surabaya, Bandung tuh kayak dikit-dikit klakson tuh udah selalu deh telinga kita tuh dengar gitu. Nah kalau di Malaysia nih hening banget, kecuali kayak ada kayak udah lampu hijau tapi mobil nggak jalan-jalan ya, kita klakson itu pun kayak cuman tit gitu doang guys, nggak boleh kayak din din din, nggak boleh. Dan klakson itu di Malaysia namanya horn ya, jadi kita akan horn. Oke, udah kayak gitu. Ini saya sambil saya sambil baca karena tuh kayak saya udah catatin apa-apa aja, jadi saya takut lupa. Nah, terus kalau di Indonesia itu tewas itu kan biasanya dipergunakan untuk kalimat kayak sudah mati gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu tewas artinya kalah gitu guys. Nah, terus kalau banci. Nah, banci kan kalau di Indonesia kan bencong gitu kan guys, banci. Nah, kalau di Malaysia itu banci itu sensus penduduk. Nah, jadi kalau kalian ngeliat bencong di Malaysia, kalian jangan bilang, "Ih, banci." Jangan guys, itu artinya sensus penduduk. Jadi kalau di Malaysia kalau kalian ngeliat banci itu namanya pondan. Nah, pondan itu bencong gitu guys. Udah kayak gitu kalau kita bilang kemarin kan, kalau kemarin itu kan ya kayak baru sehari yang lalu kan. Nah, kalau di Malaysia itu kalau kita bilang kemarin itu artinya 2 hari yang lalu. Dan kalau kita mau nyebutnya artinya sehari yang lalu, itu kita sebutnya semalam gitu. Jadi kan kita contoh lah kayak kita mau bilang kan kita udah pergi ke pasar kemarin gitu ya. Jadi kita akan bilangnya penyebutan dalam bahasa Melayunya kan kita udah pergi pasar semalam. Macam tuh. Kalau kita bilang kemarin maknanya berarti itu 2 hari yang lalu. Udah kayak gitu kalau kita bilang kompor guys, kompor gas itu ya, kalau di Malaysia namanya dapur gas. Jadi kalau kayak saya kan kayak masih suka keceplosan gitu kalau mau bilang kompor tuh apa gitu kompor, padahal ya kompor gitu kompor gitu ya guys. Nah kalau di sini namanya dapur gas. Jadi dapur, kalau di Indonesia kan dapur itu kan memang suatu tempat di mana untuk kita masak gitu. Jadi kayak dapur itu kayak ruangan di mana untuk tempat kita masak kan kalau di Indonesia. Setelah itu resleting. Nah, resleting kalau di Malaysia kita panggilnya zip ya guys. Zip itu ialah resleting. Terus kalau kita mau sebut rem, saya juga ini kalau rem nih kayak masih suka keceplosan gitu guys. Kalau kayak lagi naik mobil terus kayak lagi mau macet tuh saya kadang suka bilang itu direm. Padahal kalau jadi suami itu kan apa sih direm. Nah kalau di Malaysia itu bilangnya brake gitu ya, brake. Oke. So kalau kayak kita lagi bete atau boring gitu, kita mau jalan-jalan, kita bilangnya jumlah kita makan angin. Kayak gitu. Jadi makan angin tuh kayak jalan-jalan, atau kita bilang jalan-jalan itu kayak bisa dua ini ya guys, dua kalimat. Bisa kita bilang makan angin atau pusing-pusing. Nah, tapi kalau kita sebut pusingnya aja itu muter. Jadi nanti kita bilang di depan tuh kita pusing lah ke depan. Jadi kita muter lah di depan gitu ya. Tapi kalau ayatnya itu pusing-pusing, itu kita selalunya dipergunakan untuk kalau kita mau jalan-jalan. Nah, udah kayak gitu sekarang kita akan ngebahas perbedaan nama binatang ya guys. Ini saya sedikit-sedikit aja dulu karena durasi waktunya agak panjang. Tapi kalau kalian suka sama video channel yang perbedaan bahasa ini, kalian boleh komen, nanti saya akan bikin part keduanya. Oke, nama binatang yang menurut saya agak lucu didengar yaitu kupu-kupu. Kalau di Malaysia kita sebutnya rama-rama, tapi memang sebagian tuh ya butterfly gitu. Tapi maksudnya bahasa Melayunya itu kalau kupu-kupu itu rama-rama guys. Nah, terus kalian tau cengcorang kan, yang kayak belalang tapi yang gede, yang warna hijau. Nah ini lagi deh, nama di Malaysianya itu, nama Melayunya itu mentadak mentadu. Nah mentadak mentadu gitu guys ya, itu cengcorang. Terus kalau capung, nah capung itu di Malaysia namanya sibu-sibu ya, capung itu sibu-sibu guys. Udah gitu kecoa, kalau kecoa namanya lipas gitu. Jadi ya lumayan banyak perbedaan gitu, tapi perbedaan ini bukan untuk menjauhkan Indonesia dan Malaysia gitu. Apalagi kan sekarang kita sudah banyak adanya kawin campur. Insya Allah maksudnya masyarakat sekarang pun lebih open minded gitu ya. Jadi kalau dulu kan kayak banyak cerita kayak Malaysia mengambil batik atau apa, sebenarnya guys ini menurut pendapat pribadi saya yang memang saya tidak mau ada unsur menjauhkan antara dua negara ini. Jadi menurut saya bukannya Malaysia mengambil guys, tapi
warga Indonesia tuh banyak yang sudah berhijrah ke Malaysia pada zaman-zaman dulu, karena zaman dulu kan nggak ada paspor gitu loh guys. Jadi ya banyak yang pendatang dari Indonesia itu masuk ke Malaysia gitu. Dan sebagai contohnya aja yang saya cerita di vlog saya sebelumnya itu, di Johor itu ada perkampungan Jawa, dan itu memang betul-betul ya kampung Jawa guys. Kayak waktu saya pernah ke sana ya, kayak mereka ada jualan sate atau nasi kuning gitu, pas saya beli ya mereka conversationnya Jawa tuh ya Jawa-Jawa, bahasa Jawa betul yang di Indonesia gitu loh. Jadi bukan karena Malaysia mengambil batik atau salah satu makanan, karena memang dari orang Indonesianya yang membawa ke Malaysia gitu guys. Jadi sebenarnya rugi kalau kita berpikir negara ini mengambil, negara itu mengambil gitu ya. Jadi ya kita sebagai masyarakat yang baik ya, kita sama-sama menjaga, dan kita harus berpandangan luas dulu gitu sebelum kita mengejudge apapun hal yang kita lihat gitu ya. Karena apapun yang kita lihat belum tentu itu adalah kebenarannya gitu guys. So kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video saya yang sekarang, please komen ya. Nanti kita bikin Q&A di Instagram, dan kita akan buat video di YouTube channel saya. Oke guys, thank you for watching.